Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pak Yai Soekardi yang sangat kami muliakan, kemudian Ustadz, Ustadzah, berikutnya adalah jamaah kajian online Asy-Syifa yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah izinkan kita untuk menikmati alam semesta ini yang Allah berikan kepada kita, yang fasilitas itu sepenuhnya adalah untuk kita manusia ini. Kalaulah kemudian Allah menguji kita yang menurut perasaan kita ada sedikit yang dikurangi oleh Allah, maka yang perlu kita renungkan adalah, bukankah di antara sedikit yang diujikan oleh Allah itu masih banyak nikmat Allah yang lain? Satu misal, Allah memberikan kita ujian berupa sakit gigi, maka untuk tetap rasa syukur ini senantiasa ada pada hati kita adalah dengan cara merenungkan, bukankah di antara gigi yang sakit itu Allah masih menjadikan berfungsi penglihatan kita. Di antara gigi yang sakit itu Allah masih menjadikan berfungsi pendengaran kita. Di antara gigi yang sakit Allah masih menjadikan berfungsi hati dan pikiran kita. Di antara gigi yang sakit Allah masih menjadikan, memberikan kepada kita anak yang solih-solihah, pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, kesempatan yang baik, dan berbagai macam kenikmatan yang lain. Itu artinya bahwasanya gigi yang sakit tidak harus menjadikan kita ini kufur terhadap nikmat-nikmat Allah yang lain yang justru jauh lebih banyak. Yang kedua, ujian itu sesungguhnya adalah bagian dari cara supaya kita tidak lupa kepada Allah. Sebab kalau kita lupa kepada Allah, nah ini tentu saja Allah akan marah, gitu ya. Raja Fir'aun ya, itu tidak pernah sakit, tidak pernah susah hidupnya. Karena tidak pernah sakit, tidak pernah susah hidupnya, maka mengangkat diri sebagai Tuhan. Kemudian Dqianus, ya, informasinya, yang saat itu memimpin sebuah kerajaan atau negara, ini periodenya Ashabul Kahfi itu, bahwa memimpin 30 tahun, semula adalah ya orang baik begitu, ya pemimpin yang baik, tapi lama-kelamaan karena tidak pernah sakit dan tidak pernah hidup susah, pada akhirnya mengangkat diri sebagai Tuhan yang menyebabkan enam pemuda yang sebelumnya menjadi penasihatnya. Ini salah satu referensinya ya, nanti mungkin bisa dikembangkan. Itu adalah pada akhirnya harus meninggalkannya dan lari supaya bisa menghindari dari penyembahan kepada Raja Dqianus itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus selalu menumbuhkan rasa syukur, itu termasuk rasa syukur kepada Allah terhadap anak-anak kita. Kita sebelum menikah meminta kepada Allah anak, lalu diberikan anak.
Dan kita masih ingat betul di dalam surat At-Taghabun itu di dalam surat At-Taghabun itu Allah sebetulnya sudah memberikan informasi kepada kita bahwa anak yang kita inginkan itu adalah ujian dari Allah, ya, adalah musuh dari Allah. Artinya secara tidak langsung ketika kita meminta itu artinya kita sedang meminta musuh dan meminta ujian dari Allah. Musuh bisa bermakna musuh hakiki yang bisa menyebabkan orang tuanya menjadi kafir. Bisa juga kemudian musuh secara majazi yang bermakna adalah teman hidup yang membahagiakan dirinya. Tetapi baik itu musuh hakiki maupun musuh secara majazi, itu sesungguhnya maknanya adalah sebagai musuh. Tetapi di sisi yang lain itu juga ujian. Nah, oleh sebab itu, ujian-ujian ini tentu harus kita terima dengan sangat baik. Ujian itu harus kita terima dengan lapang dada, sembari menumbuhkan rasa sabar kita akan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Bapak Ibu, ini menyangkut tentang emosi. Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, ya, Ausini ya Rasulullah, tolong nasihati saya ya Rasulullah, supaya saya menjadi baik, supaya hidup saya ini lebih baik. Lalu Rasulullah SAW itu memberikan nasihat, qala la taghdab. Rasulullah SAW bersabda atau memberikan nasihat, jangan marah. Tsumma madza ya Rasulullah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Mungkin harapannya adalah nasihat yang lain gitu ya. Tetapi jawaban Rasulullah adalah qala la taghdab. Jangan marah. Tsumma madza ya Rasulullah? Harapannya mungkin juga ada jawaban yang lain untuk bisa menjadikan dirinya ini lebih baik. Tetapi lagi-lagi Rasulullah menjawabnya, la taghdab. Jangan marah. Sesuatu yang diulang itu berarti menunjukkan penting. Tetapi di sisi yang lain sekaligus juga bahwa tidak marah itu juga tidak mudah. Jadi menahan marah itu tidak mudah ternyata sekalian. Itu menunjukkan bahwa kalau sampai diulang 3 kali itu berat. Dan itu berlaku kepada siapapun, termasuk kita. Yang mungkin saya termasuk apa ya? Ada yang menyebutnya ustadz misalnya, ada yang menyebutnya. Tapi pada hakikatnya saya ini masih perlu banyak belajar begitu. Walaupun orang menyebut seperti itu, juga terkadang rasa marah itu muncul jika kemudian ekspektasi apa yang kita inginkan itu tidak terjadi. Bahkan termasuk kepada anak. Atau sesuatu yang terjadi pada kita itu tidak kita inginkan pada anak kita. Kita menginginkan begini tetapi terjadinya begini. Dan lain sebagainya. Maka saya pada akhirnya menyimpulkan, kenapa sampai ada berulang nasihat Rasulullah, la taghdab. Jangan marah. Ya, karena itu menunjukkan beratnya kira-kira untuk bisa menghindari marah itu. Tetapi di sisi yang lain, manusia itu adalah fitrahnya. Ya, manusia itu bukan malaikat. Ya. Manusia adalah manusia yang memiliki marah. Yang bisa marah. Tetapi bagi kita yang mampu mengendalikan marah, maka itu akan ada banyak kebaikan. Kebaikan pada orang yang tidak jadi kita marahi, lebih-lebih adalah kebaikan untuk diri kita jika kita mampu mengendalikan marah itu. Nah, sekarang apa faktor penyebab
orang tua itu marah. Ya. Orang tua itu marah. Saya selalu seringkali menyampaikan, satu sisi kita ini sebagai orang tua karena punya anak, dan kita sebagai orang tua itu juga bisa marah. Tapi di sisi yang lain, kita ini anak karena kita punya orang tua, dan sangat mungkin orang tua itu marah kepada kita. Maka disitulah hidup manusia sesungguhnya saling menguji. Makanya ada bahasa yang lain, sesungguhnya ada orang lain yang dipinjam oleh Allah untuk menguji kita dengan memarahi. Jadi kita menjadi ujian bagi anak-anak kita ketika kita marah kepada anak kita. Kemudian kita mencoba untuk memposisikan pada posisi sebagai anak, ya kan? Kita menjadi ujian juga bagi orang tua karena posisi kita sedang menguji orang tua kita yang sehingga menyebabkan orang tua itu marah. Jadi kehidupan manusia ini saling menguji. Kalau aspek mungkin terdekat suami ujian bagi istrinya, jadi sangat mungkin juga suami membuat marah bagi istrinya. Demikian juga sebaliknya, istri menjadi ujian bagi suaminya. Oleh sebab itu istri juga bisa menyebabkan marah dari seorang suami atau sebaliknya. Maka saling menguji di situ. Nah, kemudian apa yang bisa menyebabkan, Bapak sekalian? Ternyata yang bisa menyebabkan orang tua emosi, tidak mampu mengendalikan marahnya, itu adalah rasa takut. Jadi rasa takut. Orang tua marah biasanya karena takut terhadap sesuatu hal yang buruk menimpa anaknya. Jadi berarti ada harapan dari seorang bapak atau ibu supaya anaknya itu berada di jalan yang tidak membahayakannya, tapi justru menjadi kesuksesannya. Hanya jalan itu anak belum tahu. Makanya saya menggambarkan pada gambar ini, Bapak sekalian, ini gambar hutan, Bapak sekalian. Gambar hutan ini kita sebagai orang tua, itu mungkin perjalanan hidup kita mulai kecil karena usia kita tentu saja adalah sudah cukup dewasa, cukup banyak makan asam garam itu. Jadi ibaratnya kita ini telah melalui jalan banyak hal. Akhirnya dari berjalan itu kita tahu ini yang membahayakan dan ini tidak. Sementara posisi anak itu belum jauh perjalanannya. Belum jauh perjalanannya sampai seusia kita ini. Sehingga apa yang terjadi? Anak juga akan melakukan perjalanan itu. Nah, posisi kita ini sudah tahu, nah ini yang membahayakan, ini yang tidak. Karena terjadi gap inilah anak yang tidak tahu akhirnya ingin mencari tahu. Orang tua yang pernah tahu lewat di situ akhirnya memberitahu. Tetapi namanya anak itu penasaran. Saya tidak tahu bahwa ini membahayakan ataukah tidak membahayakan. Karena memang belum pernah melalui jalur itu. Maka disitulah kemudian dibutuhkan sikap kompromi, sikap pemahaman yang baik. Dari seorang anak yang kemudian harus merenungkan, ayah saya kok meminta begini ya. Bolehlah kemudian menanyakan, Pak, kalau saya dilarang untuk ini, apakah pernah toh ada orang atau Bapak sendiri pernah mengalami lewat jalan ini sehingga ada sesuatu yang membahayakan? Boleh bertanya begitu. Namun ekspektasi dari orang tua itu melihat anak ini kok begini dan lain sebagainya, kok tidak sesuai dengan ekspektasinya, terburu mungkin marah lebih awal. Nah ini, anak mungkin melakukan itu karena ketidaktahuannya, orang tua marah itu terhadap apa yang dilakukan anaknya, itu karena bisa jadi pernah mengalami hal itu dan tidak ingin anaknya mengalami itu, makanya terjadi rasa takut itu akan menyebabkan orang tua itu marah atau tidak mampu mengendalikan emosi
dari perilaku anak yang dinilainya atau dikhawatirkannya atau ditakutkannya dari seorang tua. Jadi anak siapapun orang tua kan ingin anaknya itu lebih sukses. Bahkan anak penjahat seorang penjahat saja itu tidak ingin ternyata anaknya ini mengikuti jejaknya. Jadi bayangkan. Jadi seorang penjahat saja itu tidak menginginkan anaknya itu menjadi penjahat juga. Jadi yaitu fitrahnya orang tua ya, kehidupannya menginginkan yang lebih baik dari orang tuanya. Nah, yang kedua, apa faktor penyebab orang itu marah atau tidak mampu mengendalikan emosinya? Ya. Selain dari rasa takut dan khawatir ya, terhadap anaknya, itu juga karena pengaruh stres. Ya. Kondisi yang sedang banyak dipikirkan atau stres berat juga bisa menyebabkan orang tua melampiaskan kekesalan kepada anak. Stres karena apa? Bisa stres karena pekerjaan, bisa stres karena pergaulan, bisa stres karena berbagai macam persoalan. Maka ya sebagai orang mukmin, ya saya punya keyakinan ketika kita menjalankan agama dengan baik, insya Allah stres itu kok rasa-rasanya jauh dari kita. Ya. Tapi bagi kita yang mungkin juga namanya iman itu kadang-kadang yazid, wayang kus, ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang kurang, ya, terkadang juga muncul rasa stres. Dan rasa stres itu, pengaruh stres itu bisa menyebabkan marah terhadap anak bahkan. Nah, Bapak sekalian, sekarang apa pengaruh stres itu? Dan apa pengaruh yang kemudian rasa marah itu? Terlebih ada ungkapan-ungkapan. Ini yang kemudian kita mencoba untuk merenungkan, harus menunda pada akhirnya untuk ketika ingin marah itu. Marah terhadap siapapun bahkan. Marah terhadap siapapun. Lebih-lebih adalah kepada keluarga kita. Lebih-lebih kepada keluarga, mungkin lingkupnya adalah lingkup keluarga. Keluarga kecil kita di rumah masing-masing, keluarga di kantor kita, keluarga pada jamaah kita, itu semuanya adalah keluarga kita. Ya. Di pertemuan yang lalu, bagaimana kita harus menjaga harmonisasi terhadap siapapun, karena kita menginginkan saat kita wafat nanti banyak orang yang akan mendoakan dan mengantarkan kita. Ya, jangan sampai kemudian hanya sedikit atau bahkan tetangga saja itu kemudian tidak mau datang dan mendoakan kita di saat kita wafat itu. Nah, kalau tidak ada yang mau, itu menandakan bahwa harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita ini belum baik kepada orang lain. Atau mungkin masih suka marah terhadap orang lain. Jadi sebisa mungkin kita menghindari itu semuanya. Walaupun kadang-kadang juga memungkinkan untuk muncul. Itu fitrah. Karena kita bukan malaikat. Nah, ini ketika kita akan marah atau bahkan kemudian sampai mengucapkan sesuatu yang tidak baik, yang perlu kita renungkan adalah penelitian ini, Bapak sekalian. Penelitian ini oleh seorang ilmuwan semu dari Hado Institute Tokyo, Jepang, Masaru Emoto. Seingat saya pernah datang ke Indonesia ya beberapa waktu yang lalu. Ya, pernah datang ke Indonesia untuk menseminarkan penelitian-penelitian ini. Emoto menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya. Ya. Misalnya dengan kegembiraan atau kebahagiaan. Namun partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya, seperti kesedihan dan bencana. Bapak Ibu, bagi yang mungkin bapak-bapak itu
apa ya namanya ya, seorang dosen atau pernah melakukan banyak riset, terutama adalah mungkin bisa jadi ada yang bisa dikritisi dari apa teori ini atau dari riset ini, ya kan. Riset itu re itu kan kembali set itu mencari, jadi mencari ulang, menanyakan ulang ya, apakah memang betul. Tetapi sementara ini kita belum menemukan jenis artikel atau jenis apa yang mungkin saya di luar pengetahuan saya ya, itu adalah yang mengkritisi ini sementara ini ya. Tapi nanti mohon diingatkan ya, bahwa penelitian ini Emoto Masiri Emoto ini melakukan kajian dengan mengambil sampel banyak air di dunia ini. Ya, kira-kira bahasa sederhananya itu adalah mengambil air satu gelas, kemudian diletakkan di atasnya ini kamera super canggih. Ya. Ini kan sangat terkenal ya, mungkin sudah pernah mendengar ya penelitian ini dari Bapak Ibu sekalian. Mereview lagi aja. Nah, kemudian diberikan kamera super canggih. Lalu ketika dikatakan di situ I love you misalnya ya, saya suka padamu misalnya dengan air. Ternyata air ini bisa membawa pesan itu. Ya, jadi partikel-partikel kristal ini ketika dipotret secara cepat itu kemudian membentuk ini macam-macam ini. Thank you, kemudian I love you dan lain sebagainya ya. Nah, itu sebaliknya ternyata jika kemudian diberikan kata-kata yang tidak baik, ya, sugesti yang tidak baik, ya, atau perasaan yang tidak baik, itu ternyata juga rusak. Nah, ini adalah air yang kemudian secara khusus diambil dari berbagai macam air di dunia ini, kemudian dilakukan riset ini. Ternyata rata-rata bisa disimpulkan begini. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa tubuh kita ini kira-kira 70%-nya itu adalah unsur air. Artinya ketika 70% itu unsur air, jangan-jangan ucapan-ucapan kita yang itu justru akan yang tidak baik itu justru akan membahayakan kepada kita. Selain juga kemudian akan membahayakan orang lain. Nah, ini makanya oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita mencoba untuk sebisa mungkin mengendalikan diri kita, termasuk ucapan-ucapan kita. Lu bayangkan ketika ucapan ini kita kondisi marah kepada anak kita, jengkel karena persoalan jengkel kepada anak kita, lalu terjadi ungkapan yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik, lalu unsur air yang ada pada tubuh anak kita ini dipotret kira-kira begitu, maka mungkin akan rusak. Jadi jangan-jangan yang membuat rusak dari anak kita bukan orang lain, jangan-jangan adalah diri kita sendiri. Itu beda ketika kemudian kita ini mencoba untuk, nah bagaimana kabarnya hari ini, kita doakan Robbi habli minas sholihin, maka unsur air pada tubuhnya itu kemudian akan bisa membangun partikel-partikel yang tampak indah itu, dan itu semuanya akan mempengaruhi pada tubuhnya. Nah, ini kemudian berarti kalau demikian, marah itu nanti kira-kira gambarnya di mana, Bapak sekalian? Marah itu bisa jadi di bawah ini gambarnya. Karena ingat 70% dari kita juga tubuh kita adalah unsur air. Jadi marah itu bisa juga akan ketika dipotret itu ya, tubuh kita kondisi marah, kemudian air pada unsur tubuh kita kira-kira diperas gitu ya, bayangan kita diperas lalu dipotret, mungkin juga akan rusak semacam ini. Makanya orang yang sedih itu jika dia dalam hatinya tidak terisi Allah akan resah terus, karena terus dipikirkan itu, resah terus ya. Tetapi bagi orang yang berpositif thinking ya, husnudzan sama Allah, hidupnya nikmat, tenang, bahagia dan lain sebagainya. Dan ini semuanya akan membawa aspek di lingkungannya. Kalau aspek wajah itu hatinya bahagia, akan tampak pada kecerahan wajahnya, yang kemudian nanti yang lain, orang lain akan melihatnya gembira, senang sekali, akan menghantarkan partikel-partikel yang menyebabkan orang lain juga kemudian menjadi bahagia. Maka kita yang insya Allah
rajin ngaji. Di sini posisinya Bapak sekalian. Mudah-mudahan ya. Lah tapi kemudian setelah ngaji kok ndelok anake kok marah maneh. Apa pas gak cocok balik nang kene maneh. Jadi kita perlu sering-sering ngaji. Sebetulnya bagus kalau setiap hari itu ngaji itu, Masya Allah. Atau kalau memang tidak sempat ya, membaca Al-Quran itu di sini akan menghantarkan unsur tubuh kita. Jadi begitu. Tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian itu seperti ada tombol-tombol begitu ya. Ada tombol-tombol. Jadi sebetulnya potensi sakit itu semuanya ada pada tubuh kita kan. Sakit apapun itu. Ya, ketika yang ditombol adalah bagian ini, maka nanti muncul penyakit ini. Nombol maksud saya begini. Saya kemarin itu tidak terasa. Saya ini kan senang sekali kalau kacang koro itu ya sekalian. Tapi ini kemarin disarankan sama ponaan yang dokter itu. Om dibatasi begitu katanya. Saya ini kalau nyopir jauh begitu, kemudian kalau tidak nyamil itu ngantuk. Maka camilan itu yang bagi saya yang paling enak itu adalah kacang. Kacang itu sambil gitu ya, sambil mendengarkan bacaan Al-Quran, sambil mendengarkan kadang-kadang begitu. Tapi sambil nyamil itu ya. Nah, tidak terasa loh. Ini kok kaki itu kalau kok agak sakit ya. Kemudian kalau mau duduk di antara sujud duduk di antara dua sujud itu ya, duduk iftirasim maupun duduk tawarruk kok sakit ya. Saya konsultasikan, oh itu kena ini, Om, kena asam urat dan kolesterol tinggi itu harus dibatasi. Astagfirullahaladzim. Mas aku njaluk resep diberikan resep, alhamdulillah sehari kok sudah sembuh begitu ya. Artinya apa? Saya tanpa sadar, saya telah menombol bagian tubuh saya yang menyebabkan kolesterol itu kemudian tumbuh. Makanya di dalam agama kita kan jangan berlebih-lebihan gitu ya. Jangan berlebih-lebihan. Kalau pada konteks ini, kalaupun ingin marah jangan berlebihan. Kira-kira begitulah ya. Karena nanti akan memberikan tombol-tombol pada tubuh kita masing-masing ini. Mana yang kita tombol? Jika yang tombol itu adalah sesuatu yang baik ya, maka ya insya Allah nanti penuh kebaikan ya. Tapi sekali lagi jangan berlebihan. Ini saya kira mungkin Al-Quran secara spesifik itu tidak menyebutkan. Walau kemudian nanti ada ayat itu yang menyebutkan bahwa Allah akan mengabarkan berita-beritanya itu. Misalnya surat Al-Zalzalah itu ya. Bumi ini akan mengabarkan berita-beritanya. Jangankan bumi sekalian, bumi ini terdiri unsurnya 70% lebih konon katanya juga unsur air gitu. Ya nanti air itu akan menjadi saksi karena itu akan merekam apa yang dilakukan oleh kita semuanya. Jangankan itu, tubuh kita saja bisa merekam. Nah ini kan hasil rekaman itu dari ucapan kita kemudian direkam oleh unsur air pada tubuh kita, kemudian mengubah segalanya pada tubuh kita. Ya, makanya positive thinking ya, kemudian juga husnudzan sama Allah ini akan menyebabkan kondisi kita semakin baik dan stabil. Tapi sebaliknya jika kemudian negatif ya begini jadinya. Bapak sekalian, maka kalau demikian apa yang perlu kita lakukan? Rasulullah mengingatkan kepada kita wal kadhiminal ghaidh, dan itu menjadi ciri orang yang bertakwa itu. Ya. Menyembunyikan marahnya. Memang kita tidak bisa hilang ya Bapak sekalian. Dulu kita pernah dipukul oleh Bapak. Misalnya saya. Dan itu masih ingat betul. Ketika saya itu waktu asar. Dulu saya ini mohon maaf Bapak sekalian. Mungkin saya merasakan sekarang ini. Andai kata saat itu saya merasakan posisi sebagai orang tua. Mungkin tidak akan pernah saya lakukan itu. Bapak itu kan di rumah, di kampung. Itu kan imam di masjid Bapak sekalian. Itu kan kalau anaknya yang masih kecil usia SD, waktu adzan asar, bahkan masuk maghrib kok belum pulang, masih bal-balan. Bal-balan, paham ya Bapak sekalian? Bal-balan itu main sepak bola itu ya. Kalau di kampung bal-balan. Sepak bola terus ya agak nakal gitu ya. Bukan agak nakal, memang nakal ya dulu ya. Kalau bapak-bapak Pak Yai di sini kan mungkin tidak ada yang nakal waktu kecil mungkin ya. Alhamdulillah gitu ya. Saya dulu pernah nakal. Nah, itu kalau sudah
Ndak pulang-pulang gitu, sudah disanggong dengan yang namanya sarung, itu diikat, itu dibundel. Itu sudah begitu sudah. Nah kalau sudah jauh-jauh kelihatan begitu, mesti lari dan lewat jalur yang lain itu. Ya, mandi duluan langsung lari ke masjid itu. Lah dicari, mang dia wakmu. Nah, kemudian baru ketahuan. Itu kadang-kadang ya Allah. Dulu itu merasa berdosa. Andai kata saya memahami kondisi itu, posisi apa ya, merasakan posisi sebagai orang tua, itu mungkin tidak akan pernah nakal itu ya. Tetapi itu memang akan dialami oleh siapapun. Dalam kondisi ketidaktahuan dari seorang anak karena belum pernah melewati jalan seperti kita jalan di hutan itu, maka ya ada kewajaran kadang-kadang untuk anak itu melakukan kesalahan, dan ada kewajaran juga, ada pemakluman juga jika orang tua itu kemudian marah. Tetapi ternyata marah juga tidak menyebabkan tidak menghadirkan hal yang baik. Makanya Rasulullah kemudian menyampaikan apa namanya, melalui Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaidh, ya, orang-orang yang menahan amarahnya, ya. Bahkan yang tadi di awal, ya, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali itu menunjukkan bahwa memang berat untuk tidak marah itu. Tetapi jika kita mampu untuk mengendalikannya, insya Allah nanti akan menghasilkan hal yang baik. Insya Allah. Bapak sekalian, kalau bagaimana caranya supaya kita ini bisa mengelola emosi kita, supaya kalau marah kita ingat, kalau marah itu artinya maklum begitu ya. Ini saya lupa belum menghapus yang ini Bapak sekalian. Ya. Artinya ya ya harus dikelola ya emosi itu. Yang perlu kita pikirkan adalah kalau kita kemudian marah kepada anak, toh itu anak kita. Kalau sampai memukul juga nanti toh anak kita. Kalau terluka nanti juga anak kita. Ya, ya akhirnya mendem ya di dalam hati kita. Ya. Kalau mendem itu juga hati-hati Bapak sekalian. Nabi Yakub itu prediksi saya itu mendem ya, prediksi saja. Unsur kemanusiaannya kan Bapak Ibu sekalian. Unsur kemanusiaan kan selain Nabi dan Rasul itu juga unsur manusia. Ya sama dengan Rasulullah juga kan. Rasulullah itu di surat Al-Kahfi ayat terakhir itu 110 atau berapa itu, ana basyarum mislukum. Jadi saya itu manusia seperti kalian, ya. Ya bisa ya namanya manusia ya apa bisa marah juga gitu ya. Bisa sedih, bisa bahagia, ya itu karena yang membedakan adalah aku diberikan wahyu oleh Allah, ya kira-kira begitu, ya itu yang membedakan. Tapi pada unsur kemanusiaannya itu ya seperti manusia, ya. Nah, jadi itu ya bisa marah, bisa senang, bisa gembira itu pada unsur manusia. Ayat ini juga sekaligus betapa Rasulullah itu punya sikap sangat apa ya namanya egaliter ya sekalian. Ya apa namanya menyetarakan ya. Saya ini sama dengan Anda. Walaupun ayat sebelumnya 109 itu andai kata laut itu dijadikan tinta, ranting-ranting itu dijadikan pena, maka kalimat Allah itu tidak akan habis. Ya, walaupun air laut itu habis gitu ya kira-kira ya, ditambah lagi dengan air apa namanya air laut lagi akan habis sebelum kalimat Allah itu habis. Saya membayangkan andai kata bayangan kita Rasulullah memiliki keluasan ilmu yang demikian luar biasa itu, tapi Rasulullah selalu menyampaikan ana basyar mislukum. Saya ini sama dengan kalian semuanya. Itu sikap egaliter, sikap rendah hati, dan lain sebagainya. Akhlak Rasulullah itu kan istimewa Bapak sekalian. Dan kita perlu mencontoh itu Bapak sekalian. Walaupun kita punya ilmu banyak, walaupun kita punya harta banyak, punya segalanya, ya kita perlu mencontoh Rasulullah. Ana basyar mislukum. Saya ini sama dengan kalian. Nah, cukup di situ, tidak usah ditambah saya diberikan wahyu, nanti kita mengangkat diri sebagai nabi gitu ya, nabi palsu ya. Jadi itu ya sekalian. Nah kemudian apa cara bijak mengelola emosi pada anak? Yang pertama adalah tentukan situasi saat kita marah sekalian.
Harus menentukan situasi saat kita marah. Jadi jangan sedikit-sedikit marah. Ya, masalah sepele kemudian menjadi marah. Cari yang urgen-urgen saja kalau memang membutuhkan ketegasan itu. Ini. Seringkali saat kita marah kepada anak, masalahnya sebenarnya sepele. Maka tetapkan dulu batasan-batasan perilaku, mana yang perlu ditindak tegas dan mana yang masih bisa dibicarakan baik-baik. Ingat, tidak semua kenakalan anak harus direspon dengan cara memarahi atau menghukum anak. Dengan begitu, kita pun akan lebih tenang dalam menghadapi ulah si anak itu. Cara mengendalikan emosi pada anak yang pertama adalah pilihlah kesalahan anak yang penting-penting saja. Seperti jika ia bersikap buruk dengan orang lain, kemudian juga waktunya sholat, kemudian kok enggak sholat-sholat padahal sudah dipanggil, ya itu fitrah ya, ya tetap dianukan. Tetapi dengan ada cara di mana kita tidak perlu marah, tetapi pada akhirnya anak kita mau ikut kepada kita. Ya, apa itu? Nasihat terbaik adalah keteladanan kita. Jadi kalau kita menginginkan anak kita banyak membaca Al-Quran, maka kita baca Al-Quran. Ya. Kalau kita ingin anak kita rajin ke masjid, maka kita harus meneladani mereka, anak-anak kita itu untuk ke masjid. Ya, nanti lama-lama akan mengikuti. Bagaimana jika kita sudah ke masjid memberikan contoh dan lainnya, tetapi anak masih belum, ya tetap nasihat harus diberikan, bagaimanapun itu tugas kita. Ya. Kalau tetap tidak diberikan nasihat lagi. Ibaratnya hujan begitu rintik-rintik, nanti tanah itu kemudian menjadi sejuk gembur, nanti panas lagi tanah itu, hujan rintik-rintik lagi. Jangan kemudian hujannya beres, lalu kemudian yang namanya terjadi banjir, setelah itu lama tidak hujan lagi, maka akan kering lagi. Jadi terus diberikan nasihat kecil-kecil. Dan memberikan nasihat itu harus sabar, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam surat Al-Asr, itu memberikan nasihat itu harus sabar. Tidak bisa tidak. Ya, harus bersabar. Makanya mohon maaf, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian nanti itu muncul yang sekarang ini Islam berkemajuan ya. Mohon izin tidak apa-apa ya Pak sekalian saya menyebutkan begitu ya. Itu asal muasalnya filosofinya salah satunya dari surat Al-Asr itu. Karena di situ ada etos kerja. Ahmad Dahlan itu mengajarkan surat Al-Asr itu sampai 7 bulan berulang-ulang. Pagi itu kepada bapak-bapak ya. Kemudian waktu duha itu kepada ibu-ibu, siangnya kepada remaja, anak-anak. Itu terus diulang-ulang surat Al-Asr itu sampai lebih dari 7 bulan. Itu beda dengan Al-Ma'un. Kalau Al-Ma'un itu diulang-ulang, itu hanya 3 bulanan. Yang Al-Ma'un nanti teologi Al-Ma'un itu kemudian memunculkan panti asuhan, rumah sakit pada akhirnya menjadi program-program itu. Jadi diprogramkan semacam itu. Nah, kembali lagi sekalian, jadi harus bersabar di dalam memberikan peringatan dan lain sebagainya itu ya. Nah, sementara untuk kesalahan sepele seperti menaruh jaket di lantai, sebaiknya tidak perlu disikapi dengan marah. Ya. Kalau kecil-kecil tidak perlu marah sekalian. Jadi tentukan situasi saat Anda itu sedang marah. Ya. Hal yang masih bisa dikompromikan, bisa didiskusikan ya, tidak harus marah. Yang kedua, segera tenangkan diri ketika Anda ingin marah. Ya, ya ini cara bijaknya begitu ya, Bapak sekalian. Pada akhirnya kembali kepada kita untuk melihat manfaatnya. Kalau saya marah itu manfaatnya apa? Ya, ingat marah itu nanti akan menyebabkan unsur air pada tubuh kita ini seperti apa. Ya, kemudian, nah sehingga kita nanti akan bisa berpikir sejenak untuk memilih antara marah atau tidak. Nah, marah itu biasanya spontan saja. Ya, untuk supaya tidak spontan, ya perlu direnungkan berulang, dilatih Bapak sekalian. Ya, segera tenangkan diri ketika ingin marah. Nah, saat mendapati anak
yang menjengkelkan, kita mungkin jadi naik pitam dan akhirnya berteriak atau membentak. Hindarilah luapan emosi ini dengan menenangkan diri dan membuat perasaan serileks mungkin. Salah satu cara mengendalikan emosi pada anak yang paling efektif adalah dengan menarik nafas sedalam-dalamnya. Ya, kalau agama kita mengajarkan posisi marah dalam kondisi berdiri, maka duduk. Kalau duduk masih marah, maka berbaring. Kalau masih marah, ya wudhu gitu ya. Atau mungkin dibalik, wudhu dulu nanti langsung bisa terkendali. Kalau wudhu kok masih marah, mandi ya. Mandi besar sekalian ya. Nanti akan membuat rileks yang namanya air itu. Tapi kan apa namanya, masak di kantor mau marah kemudian mandi dulu ya. Ini juga persoalan begitu ya. Jadi ya disesuaikannya. Intinya bahwa Rasulullah berpesan sampai 3 kali jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah melihat ketika marah itu nanti bahaya pada fisikmu, pada pikiranmu, perasaanmu, ya nanti akan menghancurkan hidupmu dan juga orang lain itu akan antipati kepadamu. Lat, ya. Kemudian hembuskan dan ulangi beberapa kali sampai emosi ini stabil. Yang kedua, kita bisa pergi menjauh dulu dari si kecil. Jadi menjauh dulu dari anak kita. Misalnya ke kamar. Jika sudah merasa lebih tenang, barulah mengajak anak berbicara dan memberikan arahan untuk tidak mengulangi perilakunya lagi secara tegas. Jadi makanya kadang-kadang benar itu mungkin ibu yang mungkin ya ada yang alami begitu, marah kepada anaknya atau kepada siapapun ya, lalu masuk kamar, jangan sampailah kemudian apa namanya, lalu menutup pintu itu asal saja berwak begitu ya, rontok semua ya, nanti kan juga yang rusak juga rumahnya sendiri ya, biasa saja ya. Ya ini perlu sekali lagi perlu dilatih Bapak sekalian. Nah, yang ketiga ya, jadi tentukan situasi saat ingin marah ya, pilih yang mungkin yang sangat darurat saja, tapi ya memang agak berat tapi perlu dilatih ya. Hal yang sepele tidak perlu ya. Kemudian tenangkan diri ya. Ya, dengan cara tarik nafas dan lain sebagainya tadi. Yang ketiga, hindari memukul Bapak sekalian. Hindari memukul ya. Kalau kita memukul Bapak Ibu sekalian, nah ini menurut jurnal of Psikopatologi ya, 8 dari 10 remaja menyatakan bahwa ia pernah dipukul atau ditampar oleh orang tuanya dan hal itu meninggalkan efek negatif. Ingat-ingat pernahkah memukul anaknya? Yang sering bapak apa ibu ya? Biasanya itu ya, yang sering memukul. Kalau bapak-bapak biasanya jarang ya, jarang. Ibu Ya. Pak Ustadz. Kalau ibu-ibu lebih jarang lagi ya. Nah, tapi kalau bapak suka, ya, ya. Jadi ya apa namanya? Ini jurnal ya Pak ya, yang menyimpulkan bahwa 8 anak dari 10 itu pernah dipukul oleh orang tuanya. Saya perlu mengingat-ingat juga ya, saya pernah memukul apa ya, Insya Allah. Ya ini Bapak sekalian anunya. Nah, yang perlu kita ketahui dalam teorinya itu, Bapak Ibu, ketika memukul kepada anak kita, lebih-lebih bagian kepala, itu akan menyebabkan kira-kira 3.000 sel saraf otak itu putus. Ya, ketika pukulan itu terjadi, maka 3.000 sel saraf otak itu akan putus. Kalau putus, nah ini mungkin anak sekarang gak bahaya, nah kan begitu ya. Nah, jadi memukul di situ makanya hati-hati jangan sampai memukul ya. Ya, jadi 3.000 sel saraf otak putus. Lah kalau sudah putus, sementara yang bisa menyebabkan cerdas itu ya jaringan-jaringan pada otak kita ini, jaringan neuron ini. Ya, nah untuk mengembalikan bagaimana kalau sudah terjadi, Bapak Ibu sekalian, ketika memukul itu,
maka untuk mengembalikan cukup lama. Dan dengan cara apa? Bapak Ibu harus menyenangkan, menggembirakan, diajak jalan-jalan. Ya, walaupun itu nanti masih ingat pada akhirnya. Masih ingat. Tetapi setidaknya itu kemudian ketika anak sudah bahagia, ya, menjadi bahagia, itu nanti akan menyebabkan anak ini jaringan-jaringan otaknya akan nyambung kembali, ya. Tapi itu sekali pukulan. Lah kalau setiap hari kok mendapatkan pukulan, ya kita perlu mengingatkan jangan-jangan yang menjadikan tidak pinter anak kita itu bukan orang lain, ya. Jangan-jangan diri kita. Nah, oleh sebab itu hati-hati, pertimbangkan dengan baik-baik. Emosi boleh, ya, namanya manusia, tetapi kita mencoba untuk mengendalikan lebih-lebih, jangan sampai kemudian memukulnya yang akan membuat bagian otak anak kita ini kemudian hang. Pada akhirnya nanti kalau dia tidak pinter, siapa yang rugi, Pak? Ya, siapa yang kalau mereka kemudian tidak sukses? Siapa? Lah sementara kita semakin sepuh, anak kita nanti juga tidak berhasil, ya. Lah nanti kan malah sudah kita waktu dia kecil, saat kita muda sudah merasa susah, kemudian saat kita sudah sepuh, anak kita juga masih begitu, akhirnya juga menyusahkan. Nah, makanya ya kita harus memilih untuk memilih tidak sampai melakukan hal-hal semacam ini. Ini sekalian. Nah, kemudian hindari memukul. Yang keempat, ya, kendalikan cara bicara. Nah, ini cara bicara kita ini perlu kita kendalikan, Bapak sekalian. Semakin tenang berbicara, semakin mudah juga kita menenangkan perasaan dan menahan emosi. Sebaliknya, kata makian atau bentakan akan membuat amarah akan semakin naik. Jadi semakin besar suara kita ketika marah itu, ya semakin naik emosi kita. Oleh karena itu cara mengendalikan emosi pada anak yang efektif adalah kendalikan cara bicara kita sebisa mungkin. Kalau bisa ndak banyak ngomong, ya, wis meneng, ya. Tapi kadang-kadang posisi kita laki-laki itu isok meneng, tapi tangan sing melayu. Nah ini juga bahaya. Makanya tadi ndak hindari memukul, ya, hindari. Semakin sering dilatih, ya, dengan cara menahan lisan kita, ya, maka kita bisa menguasai diri dan membuat anak mengerti bahwa perilaku kita salah, perilaku anak kita salah, ya. Jadi ini Stanford Children's Health menyarankan untuk gunakan kata saya daripada kamu, ya, saat sedang marah itu. Contohnya, Mama jengkel kalau kamu melakukan ini, ya, karena begini-begini. Jadi berarti kembalinya kepada kita yang dulu, ya, Bapak ini jengkel, ya, Bapak ini marah karena kamu melakukan ini. Berbeda dengan kamu bikin Mama jengkel, ya. Kamu itu bikin ayah marah misalnya. Ya, jadi kembalikan ke kita dulu. Bapak tidak suka terhadap ini, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir, ya bolehlah ini kan untuk anak-anak, ya, yaitu mencoba menghitung, ya. Ayo kembalikan mainannya. Ini kalau masih punya cucu, saya hitung ya sampai 10, ya. Kalau nanti enggak, maka nanti besok tidak dapat izin lagi untuk bermain, ya. Menghitung itu akan mengelola emosi kita, menjeda pikiran kita untuk langsung plok marah, ya, atau langsung memukul, ya. Jadi ini, ya, maka yang paling penting adalah pengendalian emosi kita, ya, Bapak sekalian. Berpikir bahwa ketika emosi terkendali, maka akan selamatlah diri kita dan anak kita, ya. Demikian juga sebaliknya, Bapak-Ibu sekalian, kalau kondisi yang jengkel itu kita posisi sebagai anak terhadap orang tua kita, maka cari jalan bijak
supaya tidak sampai marah kepada orang tua kita. Sekali lagi mengingat kita ini juga sebagai anak, ya kan? Tetapi di sisi lain juga sebagai orang tua. Saya pikir begitu Bapak sekalian, ya. Kita belajar untuk terus menahan marah kita, ya. Kalau misalnya sudah bisa menahan marah, tetapi masih ada yang jangket, masih tersembunyi, lebih baik lagi di dalam Al-Quran itu ada nasihat wal afina anin nas, ya. Maafkan kesalahan mereka, ya. Maafkan kesalahan mereka. Ya, kalau sudah memaafkan, perintahnya memaafkan, ya, bukan meminta maaf. Ketika sudah memaafkan, insya Allah semakin berkurang. Kalau masih sudah memaafkan tapi masih jangkep, misalnya masih ada, ya, misalnya, maka ya mohonkan ampun untuk mereka. Jadi mohonkan ampun untuk mereka. Nah ini, ya, mudah-mudahan, nah ini doanya begitu, maafkan dan tidak marahi, serta maafkan, mohonkan ampunan untuk mereka. Insya Allah dengan demikian hidup kita akan sehat, karena unsur air 70% kita itu juga penuh dengan hal yang positif, husnudzan sama Allah, ya. Makanya semakin kita memahami hakikat hidup bahwa manusia itu diuji oleh Allah dan manusia ini saling menguji atas izin Allah, ya kita memahami hakikat hidup pasti akan diuji, ya, supaya kita ini tidak jauh dari Allah, tapi justru malah semakin dekat kepada Allah, semakin tawaduk kepada Allah, semakin baik kepada orang lain, terutama juga terhadap anak dan keluarga kita semua. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.